Di sebuah rumah sakit tua yang sekarat, seorang perawat muda bernama Camilla memulai pekerjaannya dengan harapan bisa merawat dan menyelamatkan nyawa. Namun, yang ia temui bukan hanya pasien yang sakit, tetapi juga bisikan masa lalu yang penuh dendam ketika pasien-pasien mulai menyebut nama Eulalia, seorang perawat legendaris yang telah meninggal puluhan tahun lalu. Camilla mengira itu hanya sekadar cerita horor untuk menakutinya. Namun, saat tragedi demi tragedi terjadi dan bukti mulai mengarah kepadanya, Camilla sadar ada koneksi gelap yang tak bisa ia hindari. Koneksi yang mengikat dirinya pada roh Eulalia. Semakin ia menggali kebenaran, semakin ia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Hingga akhirnya, Camilla dihadapkan pada kenyataan mengerikan. Ia bukan hanya dibayang-bayangi oleh La Plancada. Ia adalah La Plancada itu sendiri. Sekarang, satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah, apakah Camilla mampu menghentikan siklus dendam ini, atau justru akan menjadi bayangan abadi yang menghantui lorong rumah sakit selamanya? Sebelum aku lanjutkan, tak bosan-bosan aku menyampaikan siapkan cemilan favorit kamu. Dan jangan lupa, matikan kompor kalau sedang tidak digunakan. Selamat menonton kawan. Langkah kaki Camilla bergema pelan di lorong panjang rumah sakit tua San Ignacio. Setiap denting sepatu terasa seperti gema yang tak berujung. Bau campuran obat, karbol, dan udara lembab memenuhi hidungnya, membuat dada terasa sesak. Lampu neon tua di lenggit-lenggit berkelap-kelip, memancarkan cahaya pucat yang hanya menambah kesan suram. Rumah sakit ini terkenal sebagai tempat yang sudah hampir mati. Banyak ruangan kosong, cat dindingnya mengelupas, dan sebagian besar staf sudah pindah ke rumah sakit baru di pusat kota. San Ignacio hanya menunggu waktu untuk ditutup selamanya. Bagi Camilla, bekerja di sini bukanlah pilihan utama. Ia baru saja lulus dari sekolah perawat dan terpaksa menerima pekerjaan ini demi biaya hidup. Meski begitu, ia tetap ingin melakukan pekerjaannya dengan baik. Setidaknya, ini awal yang harus kujalani, gumamnya. Mencoba menyemangati diri sendiri di ruang istirahat. Ia bertemu dengan Donna Maribel, perawat senior yang terlihat lelah namun tetap ramah. Jangan terlalu berharap banyak dari tempat ini, nak, kata Maribel sambil menyeruput kopi hangat. Rumah sakit ini sudah sekarat. Dan ia terdiam sejenak, sorot matanya berubah misterius. Ada hal-hal yang tidak tertulis dalam laporan resmi. Camilla mengernyit, penasaran. Maksud Donna Maribel? Tanyanya. Hati-hati, wanita tua itu mendekat, berbisik pelan, seolah takut ada yang mendengar. Jika tengah malam kau mendengar pasien bicara tentang perawat yang tidak pernah kau lihat, jangan pernah mencoba mencarinya. Percayalah, kau tidak ingin tahu. Camilla tertawa kecil, mengira itu hanya candaan untuk menakut-nakutinya. Tapi senyum Donna Maribel tidak muncul sedikit pun. Tatapannya dingin, serius. Bulu kuduk Camilla meremang. Malam itu menjadi giliran pertama Camilla bertugas di shift malam. Rumah sakit terasa lebih sunyi daripada yang ia bayangkan. Lorong panjang membentang seperti jalan tanpa ujung, hanya ditemani suara tetesan air dari keran yang bocor. Ia berusaha fokus pada pekerjaannya, memeriksa pasien satu persatu hingga di ruang perawatan nomor 6. Don Rafael, seorang pasien tua, memanggilnya dengan suara lemah. Senyorita Camilla, terima kasih sudah datang lagi, bisiknya sambil tersenyum. Camilla bingung. Lagi? Saya baru saja tiba, Don Rafael. Pria itu menggeleng pelan. Tidak. Kau sudah datang tadi. Kau bahkan memberiku obat dan selimut baru. Kau bilang namamu Eulalia. Jantung Camilla berdetak keras. Nama itu terasa asing, tapi entah kenapa juga familiar. Seperti gema samar di pikirannya. Tidak ada perawat bernama Eulalia di sini. Don Rafael, mungkin Anda bermimpi. Don Rafael tersenyum samar, lalu memejamkan mata. Tidak, dia sangat nyata.
Seragamnya begitu rapi, seperti baru disetrika. Sangat indah. Merasa tak nyaman, Camilla segera kembali ke ruang istirahat dan menceritakan kejadian itu pada Dana Maribel. Begitu mendengar nama Eulalia, wajah Maribel langsung memucat. "Dengar Camilla," katanya tergesa-gesa. "Jangan pernah menanyakan nama itu di rumah sakit ini. Jika pasien mengucapkannya lagi, diam saja dan jangan merespons." "Kenapa? Siapa sebenarnya Eulalia?" Maribel menggeleng keras. "Percayalah, kau tak ingin tahu." Malam itu, ketika Camilla kembali berpatroli, ia merasa ada yang mengawasinya. Di ujung lorong yang redup, ia melihat bayangan putih bergerak pelan. Seragamnya tampak berkilau, begitu rapi dan bersih. "Halo? Ada orang di sana?" seru Camilla. Langkahnya bergegas mendekat. Namun, ketika ia tiba di sana, lorong itu kosong, hanya suara detak jantungnya sendiri yang berdentum keras di telinga. Ia berdiri membeku, napasnya tersengal. Perasaan dingin merayap di punggungnya. Malam pertama bekerja di San Ignacio baru saja dimulai. Namun Camilla sudah merasakan sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan. Dan jauh di dalam hatinya, ia merasa nama Eulalia akan terus menghantuinya. Hari-hari berikutnya, rasa penasaran Camilla semakin tak terbendung. Nama Eulalia terus menggema di kepalanya seperti bisikan yang tak mau hilang. Setiap kali ia memandang lorong rumah sakit yang panjang dan sepi, bayangan samar seragam putih yang rapi muncul di ujung matanya, menghilang sebelum ia sempat memastikan. Namun, yang paling mengganggunya adalah perasaan aneh di dalam dirinya. Setiap kali mendengar cerita tentang Eulalia, dadanya terasa sesak, seperti pernah mengenalnya. Meski jelas-jelas mustahil, suatu sore, saat rumah sakit mulai sepi, Camilla memutuskan untuk pergi ke ruang arsip. Ruangan itu terletak di lantai bawah, gelap dan penuh debu. Lemari besi tua berjejer rapat, bau kertas lama bercampur jamur, membuatnya terbatuk-batuk. Dengan senter kecil, ia mulai mencari berkas-berkas lama tentang staf rumah sakit. Setelah berjam-jam, ia menemukannya. Berkas berwarna kuning pucat dengan nama Eulalia Garcia tertulis jelas di sampulnya. Tangan Camilla bergetar saat membukanya. Di dalamnya terdapat foto seorang perawat muda. Wajahnya cantik dan penuh wibawa. Rambutnya tersanggul rapi. Seragam putih yang dikenakannya tampak licin sempurna, seolah baru saja disetrika. Di halaman pertama, tertulis catatan yang membuat Camilla menahan napas. Perawat Eulalia Garcia dikenal sebagai perawat paling disiplin dan berdedikasi di San Ignacio. Dijuluki La Planchada karena seragamnya selalu rapi dan sempurna. Camilla terus membaca. Semakin jauh ia membaca, semakin kelam kisah itu. Eulalia adalah perawat teladan. Selalu memeriksa pasien dengan penuh kasih sayang. Banyak yang mengaguminya, termasuk Dr. Salvador, seorang dokter muda yang tampan dan karismatik. Keduanya menjalin hubungan diam-diam. Eulalia yakin Salvador akan menikahinya. Namun, harapannya hancur ketika ia mengetahui kenyataan pahit. Salvador sudah bertunangan dengan wanita lain, dan semua janji manis itu hanyalah kebohongan. Pengkhianatan itu menghancurkan Eulalia. Ia mulai kehilangan fokus, bekerja dengan hati yang penuh amarah dan duka. Hari-harinya dipenuhi rasa sakit, dan ia mulai lalai merawat pasien. Dalam 2 minggu, 5 pasien meninggal karena kesalahan kecil yang seharusnya bisa dicegah. Pihak rumah sakit mulai menyelidiki, dan rumor menyebar cepat. Eulalia merasa terpojok. Dalam catatan terakhir yang ditemukan di berkas itu, seorang saksi melaporkan melihat Eulalia berjalan sendirian di lorong pada malam hujan deras. Keesokan paginya, ia ditemukan tewas di ruang perawatan. Wajahnya pucat dan matanya terbuka lebar seolah penuh penyesalan. Penyebab kematiannya tak pernah jelas.
Ada yang mengatakan ia bunuh diri. Ada juga yang percaya roh para pasien yang mati karena kelalaiannya menuntut balas. Sejak kematian itu, cerita menyeramkan mulai muncul. Pasien yang hampir sekarat sering mengaku dirawat oleh perawat yang tidak dikenal. Mereka selalu menggambarkan hal yang sama. Seragamnya putih bersih, begitu licin dan rapi, seperti baru disetrika. Namun, tidak semua kisah tentang Laplansada terasa penuh kebaikan. Ada pula cerita tentang staf rumah sakit yang ditemukan tewas setelah bekerja dengan sembrono atau lalai. Tubuh mereka sering ditemukan dengan luka yang aneh, seperti bekas tangan yang sangat kuat mencengkeram. Kamila membaca semuanya dengan dada berdebar. Saat melihat foto Eulalia sekali lagi, ia merasakan gelombang emosi yang aneh. Kesedihan, marah, dan cinta. Ia segera menutup berkas itu. Napasnya memburu. Kenapa aku merasa seperti aku mengenalnya? Bisiknya pada diri sendiri. Ketika ia hendak meninggalkan ruang arsip, ia mendengar suara langkah pelan di belakangnya. Donna, Maribel, panggilnya. Berharap itu hanya perawat senior yang lewat. Tidak ada jawaban. Tiba-tiba, senter di tangannya berkedip, lalu mati. Ruangan menjadi gelap gulita. Dalam kegelapan itu, Kamila melihat kilau putih samar. Seperti seragam yang disetrika sempurna. Sebuah suara perempuan terdengar. Lembut, namun penuh rasa sakit. Kau sudah kembali. Kamila berbalik dengan jantung berdebar kencang. Namun ruangan itu kosong. Hanya berkas-berkas tua yang berserakan di lantai. Ia berlari keluar, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi. Tapi jauh di dalam hati, ia tahu legenda itu bukan sekadar cerita rakyat. Dan yang paling mengerikan, ia merasakan keterikatan aneh dengan Eulalia, seolah takdir mereka saling terkait. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Kamila merapatkan jaket tipisnya saat berjalan melewati lorong rumah sakit yang semakin sepi. Lampu-lampu tua berkedip-kedip, mengeluarkan suara berdengung yang membuat kepalanya pusing. Ia sudah beberapa hari dihantui mimpi buruk setelah menemukan berkas Eulalia. Dalam mimpi itu, ia selalu melihat tangannya sendiri berlumuran darah. Sementara suara lirih memanggil namanya dengan nada penuh duka di ruang istirahat. Donna Maribel duduk sambil menyalakan rokok, wajahnya kusut penuh kekhawatiran. Kamila, aku tidak suka ini, katanya pelan. Beberapa pasien bilang melihat seorang perawat yang tak ada dalam daftar staf. Sama seperti cerita-cerita lama tentang Laplansada. Aku pikir itu hanya omong kosong. Tapi sekarang, rasanya benar-benar nyata. Kamila menelan ludah. Ia ingin mengatakan tentang bayangan yang ia lihat di ruang arsip. Tentang suara yang memanggilnya, tetapi kata-katanya tertahan. Ia tidak ingin dianggap gila. Donna, mungkin pasien itu hanya berhalusinasi. Jawabnya, berusaha tenang. Rumah sakit ini penuh orang sakit. Dan mereka sering mendapat obat-obatan yang mempengaruhi pikiran. Namun, dalam hatinya sendiri, Kamila mulai goyah. Tiba-tiba, suara teriakan pecah dari lorong selatan. Kamila dan Maribel saling berpandangan sebelum berlari ke arah suara itu. Mereka menemukan Javier, seorang perawat muda, tergeletak di lantai ruang operasi. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar penuh ketakutan, lehernya memar, seolah dicekik oleh tangan yang sangat kuat. Maribel berteriak histeris, sementara Kamila membeku di tempat, merasakan hawa dingin merayap di kulitnya. Ini persis seperti cerita lama, gumam Maribel sambil menangis. Jika staf bekerja ceroboh atau lalai, Laplansada akan datang menghukum mereka. Kamila mundur, napasnya tersengal. Ia tidak ingin percaya, tapi pikirannya kacau. Apa benar legenda itu nyata? Beberapa jam setelah kejadian itu, semua orang panik. Polisi dipanggil,
namun mereka tak menemukan bukti siapa pelakunya. Camilla, yang tidak bisa tidur, memutuskan memeriksa rekaman CCTV. Ia yakin akan menemukan sosok yang menyerang Javier, namun yang terlihat justru membuat darahnya membeku. Di layar, terlihat Javier sedang merapikan alat medis sendirian. Lalu, tiba-tiba ia seperti terangkat ke udara, dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Detik berikutnya, Camilla sendiri masuk ke ruangan itu. Wajahnya tenang, seperti biasa. Ia berjalan mendekati Javier yang sudah terjatuh, lalu berdiri menatapnya tanpa ekspresi. Tidak ada perawat lain, tidak ada bayangan putih. Camilla ternganga. Tidak, ini tidak mungkin, bisiknya. Ia memutar ulang rekaman itu beberapa kali, berharap matanya salah lihat. Tapi hasilnya sama, hanya dirinya dan tubuh Javier. Namun ia ingat betul malam itu. Ia berada di ruang istirahat bersama Maribel saat teriakan itu terdengar. Bagaimana mungkin dirinya terekam berada di tempat kejadian? Tubuh Camilla mulai gemetar hebat. Ia menutup mulutnya, berusaha menahan mual. Tiba-tiba, lampu di ruang CCTV padam seketika. Dalam kegelapan, ia merasakan keberadaan sesuatu di belakangnya. Napas dingin menyentuh telinganya, dan suara lembut berbisik, "Aku dan kau adalah satu." Camilla berbalik dengan panik. Di depannya berdiri sosok wanita bergaun putih sempurna, seragamnya licin, seolah baru disetrika. Wajahnya pucat, tanpa senyum. Leila," teriak Camilla. Namun saat ia berkedip, sosok itu menghilang. Hanya Camilla sendiri yang tersisa di ruangan itu. Terengah-engah seperti orang gila, ia berlari menuju Donna Maribel dan menceritakan apa yang ia lihat. Namun Maribel hanya menggeleng, wajahnya pucat pasi. "Camilla, aku sudah melihat ini sebelumnya," kata Maribel, suaranya bergetar. "Dulu, sebelum rumah sakit ini mulai kosong, staf lain juga mengalami hal aneh. Mereka melihat La Planchada, tapi selalu ada satu orang yang tampaknya terhubung dengan roh itu. Dan orang itu selalu berakhir gila atau menghilang." Camilla merasa dinding sekelilingnya menutup, napasnya semakin sesak. Ia mulai merasa kehilangan kendali atas pikirannya sendiri. Malam itu, ia kembali ke kamarnya dan tertidur dengan gelisah. Dalam mimpi, ia berdiri di ruang operasi yang penuh darah. Tangannya memegang pisau bedah, dan di kakinya tergeletak tubuh Javier. Di balik kaca, Eulalia tersenyum lembut, menyapanya seperti seorang ibu kepada anak yang kembali pulang. "Kau sudah melakukannya dengan baik. Sekarang waktunya kau mengingat siapa dirimu sebenarnya." Camilla terbangun dengan teriakan. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Namun yang membuatnya benar-benar ketakutan adalah noda darah samar di ujung jarinya. Ia tidak ingat bagaimana itu bisa ada di sana. Fajar belum sepenuhnya menyingsing ketika Camilla duduk di ruang istirahat. Tubuhnya gemetar dan mata merah karena tidak tidur semalaman. Donna Maribel menatapnya dengan wajah penuh kekhawatiran. "Camilla, kau pucat sekali. Apa yang terjadi padamu?" tanyanya pelan. Camilla mengguncang kepalanya. Ia ingin mengatakan semuanya tentang rekaman CCTV yang menunjukkan dirinya berdiri di samping tubuh Javier, tentang mimpi yang terasa terlalu nyata, tentang noda darah yang ia temukan di jarinya. Tapi lidahnya terasa berat. Ia takut Maribel akan menganggapnya gila, atau lebih buruk, percaya bahwa ia pelakunya. Tak ada. "Donna, aku hanya lelah," jawabnya sambil memaksakan senyum yang tak meyakinkan. Namun, rasa takut dan penasaran bercampur menjadi satu. Ada sesuatu yang lebih besar terjadi di rumah sakit ini. Sesuatu yang berhubungan erat dengannya. Didorong oleh naluri yang tak bisa dijelaskan, Camilla memutuskan untuk kembali ke ruang arsip. Ia merasa di sanalah jawabannya berada. Lorong bawah tanah terasa lebih dingin dari biasanya. Bau jamur dan debu semakin menusuk hidungnya.
Ia menggali tumpukan berkas lama. Tangannya bergetar hebat, hingga akhirnya menemukan sebuah map lusuh dengan nama Eulalia Garcia yang berbeda dari yang ia temukan sebelumnya. Map itu lebih tebal, dan di dalamnya tersimpan dokumen yang tampaknya sengaja disembunyikan. Di dalamnya, Camilla menemukan catatan medis kuno tentang seorang pasien misterius yang meninggal tak lama setelah Eulalia wafat. Dokumen itu menyebutkan bahwa pasien tersebut adalah Dr. Salvador, dokter yang dahulu mengkhianati Eulalia. Yang membuat jantung Camilla berhenti berdetak adalah silsilah keluarga yang terselip di balik catatan itu. Ada nama-nama yang ia kenal, termasuk nama ibunya, neneknya, hingga satu nama yang membuatnya hampir pingsan. Eulalia Garcia, nenek buyut Camilla Roder. Guys, ini tidak mungkin, bisik Camilla. Suaranya hampir tak terdengar. Tangannya gemetar hebat saat ia meraba tulisan itu. Tiba-tiba, hawa dingin memenuhi ruangan. Suara langkah kaki bergema, meski Camilla tahu ia sendirian. Saat ia menoleh, Eulalia berdiri di ujung ruangan. Wajahnya pucat, namun penuh kelembutan yang aneh. Kau sudah menemukannya, Camilla. Suara itu menggema di kepalanya, meski bibir Eulalia tak bergerak. Kau adalah aku, dan aku adalah kau. Camilla mundur, terhuyung, matanya melebar penuh ketakutan. Tidak, aku bukan dirimu. Aku hanya Camilla. Aku manusia, jeritnya. Namun, seketika potongan ingatan asing membanjiri pikirannya. Ia melihat dirinya sebagai Eulalia, mengenakan seragam putih yang licin, berjalan di lorong San Ignacio yang dahulu megah. Ia merasakan cinta yang mendalam kepada Dr. Salvador. Lalu luka yang menghancurkan saat ia menemukan pengkhianatan itu. Ia juga merasakan rasa bersalah yang menusuk saat pasien-pasien mati karena kelalaiannya. Dan akhirnya, kemarahan yang membakar ketika ia meregang nyawa sendirian di ruangan dingin itu. Camilla terjatuh ke lantai, memegangi kepalanya yang seolah akan meledak. Ida, Aaka, teriaknya histeris. Eulalia berlutut di depannya. Wajahnya penuh kasih sayang. Kau tidak pernah benar-benar pergi, Camilla. Aku kembali melalui dirimu. Semua yang kau lihat, semua yang kau lakukan, itu adalah kita. Camilla terengah-engah. Ingatannya kembali ke malam ketika Javier tewas. Ia melihat dirinya berdiri di ruang operasi. Tangannya mencekik Javier dengan kekuatan yang bukan miliknya. Saat itu, ia tidak sadar karena yang menguasai tubuhnya adalah Eulalia. Jadi, semua kematian itu, akulah pelakunya, bisik Camilla. Suaranya pecah. Bukan kau, jawab Eulalia lembut. Kau hanya wadahku. Aku merawat pasien yang layak hidup dan menghukum mereka yang lalai. Ini adalah keadilan. Tiba-tiba, suara Maribel terdengar di belakang mereka. Camilla, Zhawi Jia, teriaknya dengan suara penuh ketakutan. Camilla menoleh. Tapi Maribel hanya melihat Camilla seorang diri, berbicara dan menangis seperti orang gila. Wanita itu sudah mati puluhan tahun lalu. Jangan biarkan dia menguasaimu, teriak Maribel lagi. Camilla berdiri, tubuhnya bergetar. Ia ingin menjelaskan, tapi kata-kata Eulalia memenuhi pikirannya, menenggelamkan suara Maribel. Mereka tidak akan pernah mengerti, Camilla. Mereka hanya akan mencoba memisahkan kita. Tapi bersama-sama, kita bisa mengembalikan kejayaan rumah sakit ini dan menghukum mereka semua. Wajah Camilla berubah muram. Maribel melangkah mundur, ngeri melihat mata Camilla yang kini tampak seperti dua mata yang berbeda. Satu milik Camilla, satu lagi milik Eulalia. Camilla, apa yang kau lakukan? Bisiknya ketakutan. Camilla menunduk, napasnya berat. Aku tidak tahu siapa aku lagi. Donna, aku pikir aku hanya perawat biasa, tapi sekarang aku tahu, aku adalah La Planchada. Saat kata-kata itu keluar, lampu di lorong padam serentak.
menyisakan kegelapan pekat. Teriakan Maribel menggema, lalu terhenti tiba-tiba, digantikan oleh suara bisikan lembut yang memenuhi seluruh ruangan. Tidak ada yang bisa menghentikan kita sekarang. Asap pekat memenuhi udara, menusuk mata dan tenggorokan Kamila. Api menyala ganas, menjilat dinding tua rumah sakit San Ignacio. Suara teriakan bercampur derak kayu yang runtuh, menciptakan kekacauan yang mencekam. Lorong-lorong yang biasanya sunyi, kini penuh jeritan orang yang berusaha menyelamatkan diri. Kamila berdiri di tengah ruangan operasi yang menjadi pusat kobaran api. Seragam putihnya masih bersih dan rapi, seolah panas tak mampu menyentuhnya. Eulalia berdiri di belakangnya. Sosok samar yang hanya bisa ia lihat di sudut matanya. Mereka semua harus membayar. Kamila, bisik suara itu lembut, namun penuh dendam. Staf yang ceroboh, dokter yang mengkhianati, semua yang membiarkan pasien menderita. Mereka pantas merasakan apa yang kurasakan dulu. Kamila menutup telinganya, berteriak histeris, "Cukup, aku tidak ingin membunuh siapapun lagi. Ini bukan aku, Eulalia." Namun, tubuhnya bergerak sendiri, seperti boneka yang dikendalikan. Tangannya mengambil obor yang tergeletak di lantai dan melemparkannya ke tumpukan peralatan medis yang mudah terbakar. Api semakin membesar, melahap ruangan demi ruangan. Dari kejauhan, terdengar teriakan Donna Maribel yang berusaha membawa pasien keluar. "Kamila, cepat keluar dari sana," jeritnya. Kamila berlari ke arahnya, tapi langkahnya terhenti saat bayangan Eulalia muncul di depan pintu. Wajahnya tampak lembut, hampir penuh kasih sayang. Namun matanya bersinar dengan amarah yang dalam. "Jika kau pergi, aku akan hilang," kata Eulalia. "Kita adalah satu. Tanpaku, kau hanyalah tubuh kosong tanpa tujuan. Aku bukan dirimu." Kamila menggertakkan gigi. Air mata mengalir deras di pipinya. Ia mencoba melawan dorongan yang ingin membuatnya tetap tinggal, tapi rasa sakit di kepalanya begitu luar biasa. Eulalia merentangkan tangan, seolah mengajak Kamila memeluknya. "Aku lahir dari rasa cinta dan sakit hati Kamila. Kau tak bisa menghapusku, karena aku adalah dirimu." Jeritan Maribel semakin jauh, tenggelam oleh suara runtuhnya atap dan kaca yang pecah. Dalam detik terakhir, Kamila membuat keputusan. Ia berlari lurus ke arah bayangan Eulalia dengan tekad penuh. Saat tubuh mereka bertabrakan, cahaya putih menyilaukan, memenuhi ruangan, lalu segalanya menjadi gelap. Keesokan harinya, berita tentang kebakaran tragis di rumah sakit San Ignacio tersebar ke seluruh kota. Banyak staf dan pasien ditemukan tewas, termasuk Donna Maribel. Namun, anehnya, Kamila ditemukan tak sadarkan diri di luar gedung, tanpa luka bakar sedikit pun. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana ia bisa selamat. Beberapa orang percaya, kebakaran itu adalah akhir dari kutukan. La Planchada. Mereka menutup puing-puing rumah sakit dengan papan kayu dan menggantungkan salib di pintu masuk, berharap roh Eulalia akhirnya beristirahat dengan tenang. Kamila sendiri tidak pernah memberi keterangan jelas tentang apa yang terjadi malam itu. Ia dirawat di rumah sakit baru, tetapi sikapnya berubah. Ia menjadi pendiam, jarang bicara, dan sering terlihat termenung sambil memegang seragam putihnya yang tetap bersih tanpa noda. Meski rumah sakit lama sudah menjadi abu. Beberapa bulan kemudian, di sebuah rumah sakit modern, seorang pasien tua yang hampir sekarat tersenyum bahagia kepada seorang perawat muda. "Senyorita Eulalia," bisiknya, lemah. "Kau begitu baik padaku, bahkan lebih baik dari staf lain di sini." Perawat yang merawat pasien itu terdiam, bingung. "Maaf Pak," katanya ragu. "Di rumah sakit ini tidak ada perawat bernama Eulalia." Pasien itu tersenyum samar, lalu memejamkan mata. Di ujung lorong yang sepi, seorang wanita berdiri dengan seragam putih yang sempurna,
licin seperti baru disetrika. Wajahnya samar, namun senyum lembutnya terasa hangat, sekaligus mengerikan. Dalam sekejap, ia menghilang, meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Kamila, yang sedang berdiri di ruang lain, menoleh tiba-tiba, senyumnya samar dan matanya berkilat aneh. Kutukan ini tak pernah benar-benar berakhir, bisiknya pada bayangan di cermin. Karena aku adalah La Plancada.